عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، الهادي إلى إحسانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ikhwatal iman, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang kami muliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang kita bersua kembali di kesempatan yang mulia ini. Tentunya ini adalah limpahan nikmat anugerah yang besar dari Allah Ta'ala kepada kita semua untuk bisa hadir dalam majelis ilmu di mana kita akan mengkaji beberapa hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan dalam Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Dan insyaallah ta'ala kita akan masuki hadis yang ke-23 di bab yang keempat, yaitu larangan untuk mencela, melaknat dan berkata kasar serta kotor. Dalam satu lafaz, satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu', Rasulullah SAW beliau bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Bukanlah seorang mukmin, jadi bukan sifatnya orang mukmin, yaitu orang yang suka mencela, orang yang suka melaknat, orang yang suka berkata-kata kasar ataupun kotor. Hadis ini adalah hadis yang menguatkan hadis sebelumnya, yaitu hadis ke-22, di mana Nabi yang mulia SAW mengatakan, "Innallaha la yubghitul fahishal badhi'a." Sungguh Allah Ta'ala itu membenci orang yang lisannya kotor lagi kasar. Ya, hadis ke-23 itu menguatkan hadis yang sebelumnya. Hanya saja di sini ada tambahan keterangan. Apa keterangannya? Yang suka mencela, yang suka melaknat, yang berkata kasar ataupun kotor, itu bukan ciri orang mukmin. Ya. Taib jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, seorang mukmin itu diperintahkan dalam syariat untuk berkata yang baik, membiasakan untuk berucap yang baik. Tidak boleh ia membiasakan dirinya seperti gampang mencela, gampang melaknat, gampang berkata yang kasar ataupun yang kotor. Allah sendiri mengatakan, wa qulu lin-nasi husna. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 83 Allah mengatakan, wa qulu lin-nas, dan berkatalah engkau kepada manusia itu husna, dengan perkataan yang baik. Maka kalau ada orang yang dia membiasakan dirinya suka melaknat orang,
suka mencela, suka mencari aib-aibnya, suka menjatuhkan harga diri orang lain. Dia juga berkata kasar, dia juga berkata kotor. Ini menunjukkan bahwa dia ini bukan mukmin yang sejati. Imannya tidak sempurna. Meskipun ahlus shalah, dia sering ke masjid, ahlul masjid misalkan, atau dia ahli sedekah, apapun amalan yang terkait dengan Allah Ta'ala, tapi ketika lisannya itu sebagaimana yang Nabi katakan, suka mencela, suka melaknat, perkataannya kotor, kasar, ini bukan sifat mukmin yang sejati. Artinya imannya tidak sempurna sampai hal itu semua ditinggalkan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan laisal mu'min, artinya bukanlah mukmin yang sempurna. Artinya orang yang melakukan demikian meskipun dia sholat, dia punya amalan ketaatan yang lainnya, dia orang misalkan secara ibadah bagus, dia sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib dijaga, sholat tahajud dikerjakan, sholat duha juga dikerjakan, sama orang tua juga mungkin perhatian, sama tetangga juga demikian misalkan, tapi ucapannya, ada yang secara tindakan tuh baik tapi secara ucapan kotor, jelek, buruk. Ya. Maka ini menunjukkan ketidaksempurnaan dalam imannya. Karena iman itu ya ucapan dengan lisannya, pembenaran dalam hatinya, dan anggota badannya. Qaulun wa amalun. Kenapa dikatakan dia bukan orang mukmin yang sempurna, bukan mukmin yang sejati? Karena imannya itu tidak bisa mencegah dia dari perkataan yang kotor lagi kasar, sehingga dia suka mencela, suka melaknat, ya, menjatuhkan harga diri orang lain, mengumbar aib orang lain. Ya, maka ini bukan iman yang sempurna. Apalagi kalau dia dihadapkan dengan orang-orang yang lemah. Biasanya orang yang kuat, ya, dihadapkan dengan orang yang lemah, dia cenderung untuk bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, yang kasar, mencela, melaknat. Contoh orang tua, ayah, bunda misalkan, kepada anaknya yang dibuat emosi dan seterusnya. Kadang-kadang muncul kalimat-kalimat yang tidak baik. Ya. Majikan kepada anak buahnya, atasan kepada karyawannya misalkan. Hati-hati di situ. Dia dengan kekuatannya, dengan kekuatannya, ya, dengan jabatan yang ia miliki, kedudukan yang ia miliki, dia bisa over dalam ucapannya, tidak terkontrol. Apalagi kalau dia jadi pemimpin kok nggak dihargai. Wah, biasanya agar supaya dihargai, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang dia pengennya tegas tapi cenderung kasar, kotor, suka menjatuhkan harga diri orang lain. Maka hati-hati, itu tanda iman yang enggak sempurna. Iman dia yang ada dalam hatinya tidak bisa mencegah dari perkataan kata dan kotor. Padahal imannya bisa mengajak dia, ayo sholat, ayo puasa misalkan, ayo zikir, ayo sedekah. Tapi giliran untuk menahan diri dari ucapan yang kotor, yang kasar, dia tidak bisa. Maka dikatakan imannya tidak sempurna. Sehingga Nabi mengatakan laisal mu'min, bukan mukmin yang sejati, bukan mukmin yang sempurna imannya, yaitu yang suka mencela, suka melaknat, dia suka berkata yang kasar, lagi kotor. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, at-ta'an yang disebutkan Nabi SAW di awal hadis ini, laisal mu'min bit-ta'an. Apa arti kalimat ta'an? Ta'an itu artinya suka mencari-cari kesalahan orang, kemudian mencelanya. Dikorek dulu, dicari tahu dulu, sebarkan informasi, dia dapat,
kemudian dicela. Itu namanya ta'an. Ada prosesnya, ada tahapannya. Kalau la'an, ini adalah orang yang suka melaknat, tidak bisa mengontrol atau menjaga lisannya. Dan laknat itu adalah mendoa atau berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari rahmatnya. Itu namanya la'an, sukanya melaknat. Seperti seakan-akan sudah tidak ada rahmat. Ya, jadi didoakannya dengan doa keburukan. Al-fahish, al-badhi, ini adalah orang yang memiliki ucapan yang kata-kata yang kasar lagi kotor. Ya. Maka hendaknya setiap muslim dia harus terbiasa, dipaksa untuk bisa berkata-kata yang baik. Karena lisan itu sangat berbahaya. Keselamatan seorang itu salah satunya dengan menjaga lisannya. Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, kata beliau, kuffa 'alaika hadha, kuffa 'alaika hadha, sambil Nabi menunjukkan lisannya, kuffa 'alaika hadha. Faqultu ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Nabi mengatakan, tahan lisanmu. Tahan lisanmu. Artinya kalau berkata harus yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Jadi harus dikontrol. Harus dipilih, harus bisa kemudian dia mengerem. Karena sesuatu yang terlontar dari mulutnya, dari lisannya, tidak bisa ditarik kembali. Tahan lisanmu. Mu'ad mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kita itu akan disiksa oleh Allah Ta'ala gara-gara karena ucapan yang kita ucapkan? Faqal, kata Nabi SAW, saqilat ka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubun nasa fin nari ala wujihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'ad, tidaklah manusia itu tersungkur di dalam neraka dalam kondisi wajah mereka itu ya tersungkur itu di neraka di atas wajah mereka. Jadi wajahnya di bawah atau di atas hidung mereka. Artinya benar-benar dia dilemparkan ke dalam neraka dalam kondisi yang hina dina. Kondisinya wajahnya dia bawah, kakinya di atas, atau hidungnya yang diseret. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan hal itu dengan sebab lisan-lisan mereka. Maka lisan ini sangat berbahaya. Orang yang membiasakan lisannya dengan berkata yang kotor, lagi kasar, sehingga suka mencela, suka melaknat, menjatuhkan harga diri orang, maka ini orang yang dia celaka, dia akan binasa. Seorang yang bijak, dia pernah mengatakan, awwid lisanaka qaulal khairi tahdha bihi, innal lisana lima awwadta mu'tadu. Biasakanlah lisanmu untuk mengucapkan kata-kata yang baik, ucapan-ucapan yang baik, baik secara agama, sesyariat diperintahkan, atau baik itu secara akal, nalar, budaya juga, itu kalimat yang baik. Ya. Maka engkau akan meraih hal tersebut. Artinya engkau akan terbiasa untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Karena lisan itu tergantung dari apa yang engkau biasakan. Maaf, misalkan ada orang mengucapkan kalimat jancuk gitu. Lalu kemudian dia biasakan kalimat tersebut, dikit-dikit jancuk. Lisannya kemudian apa? Akan terbiasa dengan kalimat tersebut. Tapi kalau dia mengatakan Masya Allah,
subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, dia mengucapkan qadarullah, lisannya pun akan terbiasa. Kita kalau ada orang berbuat baik kepada kita mengatakan jazakumullah khairah, dibiasakan, lisan pun akan dikit-dikit mengucapkan demikian. Terima kasih, jazakumullah khairah, barakallahu fiik. Hatta ketika kita dibuat marah, kita pun akan mengatakan barakallahu fiik. Para ulama salaf terdahulu kalau dibuat marah sama anaknya, itu anaknya didoakan kebaikan, keberkahan. Dan ini menjadi renungan bagi kita, bahwa kita dituntut untuk terbiasa dengan ucapan yang baik. Kalau tidak, lisan akan terbiasa dengan ucapan buruk. Ketika seorang dia biasa menahan dirinya untuk tidak mencela orang lain, maka lisannya pun akan terbiasa akan hal tersebut. Misalkan kayak Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau mengomentari perawi-perawi yang lemah yang ditinggalkan hadisnya, beliau kalimatnya sangat santun. Kalimatnya hanya mengatakan ini orang ditinggalkan hadisnya. Beliau tidak mengatakan ini perawi tidak amanah, ini tidak adil, tidak bertakwa, ini orang dhaif, lemah hafalannya, enggak. Dia hanya mengatakan ini orang ditinggalkan hadisnya, matrukul hadis, yang ditinggalkan hadisnya. Itu isyarat dari Imam Bukhari. Kalau ada ucapan beliau mengatakan tentang hadis ini, tentang perawi ini, siapa perawinya? Fulan bin Fulan. Oh, Imam Bukhari mengatakan apa? Matrukul hadis, hadis ini ditinggalkan. Ini berarti perawinya lemah, tidak diterima. Saking santunnya, bisa menahan lisannya untuk tidak mencela orang lain. Tetapi ketika lisan itu dibiarkan terbiasa mencela, terbiasa untuk merendahkan, terbiasa untuk berkata kotor, maka lisannya akan terbiasa untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi lisan ini tergantung bagaimana kita membiasakannya. Antum naik tangga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun tangga, subhanallah, subhanallah. Naik kendaraan, keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Masuk masjid, ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli wa barahmatik. A'udzu billahil azim wa bihajil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Akan terbiasa. Lisan itu akan terbiasa dengan kebaikan kalau dibiasakan dengan hal yang baik. Kita dengar ada istilah latah. Latah ini kan dia tidak bisa mengontrol daripada lisannya. Gampang untuk mengikuti orang lain. Kalau latahnya biasa mengucapkan kalimat yang kotor, ya, dia akan mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Sayangnya kita malah ketawa kalau ada orang latah mengucapkan kalimat yang kotor, malah menertawakan, dianggap lucu. Ya, ini ada hal yang tidak baik. Seorang penyair dia pernah mengatakan, ihfad lisanaka ayyuhal insanu, la yaldaghannaka innahu thu'banu. Kam fil maqabiri min qatil lisanihi, kana takhafu liqa'ahu suja'anu. Jagalah lisanmu wahai manusia, jangan sampai engkau tersengat oleh lisanmu, karena lisanmu itu adalah ular yang berbisa. Betapa banyak orang yang di kuburan menjadi korban dari lisannya, padahal sewaktu hidup dahulu dia ditakuti oleh orang-orang karena dia pemberani. Orang yang pemberani pada hari ini ditakuti oleh orang. Biasanya ucapannya tidak terkontrol, kasar, kotor, tidak bisa menahan emosi, cenderung merendahkan orang lain, ya, mengungkit-ungkit, membongkar aib, menjatuhkan harga diri orang lain, mencela, melaknat. Pemberani luar biasa. Begitu dia masuk kuburan,
dia adalah jadi korban pertama dari lisannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Semoga Allah melindungi kita dari hal demikian. Maka ketika ada orang yang hebat di dunia ini, dia ditakuti oleh orang-orang, ternyata ketika dia masuk ke dalam kuburnya, dia menjadi korban dari lisannya sendiri. Hati-hati. Ya, kita baru saja bergembira dengan orang yang dia itu mencela Rasulullah SAW. Ya, tokoh politik yang ada di mana itu, yang tertembak sedang orasi, yang masih muda, di Amerika. Dia mencela Rasulullah SAW dengan celaan yang luar biasa. Dikatakan Muhammad itu pedofil dan seterusnya. Tersebar ucapan sangat anti-Islam, benci kepada kaum muslimin. Ya, sangat membenci Rasulullah SAW. Dan Allah jadikan kita beristirahat dari keburukannya. Dan itu akibat daripada lisannya. Ya. Maka ketika masuk kubur, dia akan disiksa oleh Allah Ta'ala, sehingga dia menjadi korban lisannya sendiri. Ya, hal ini disebabkan karena di dunia dia suka mencela, suka memaki, suka melaknat dan yang lainnya. Dan lebih yang unik lagi, banyak para penyair yang suka menyerang lawannya itu dengan celaan-celaan melalui syair-syair mereka. Tapi akhirnya mereka meninggal akibat syair-syairnya sendiri. Sampai ada buku judulnya Syu'ara'u Qatalahum Syi'ruhum. Para penyair yang dibunuh oleh syair mereka sendiri. Jadi celaan-celaan dalam syair tersebut menjadi apa? Doa keburukan untuk mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena kita semua harus berusaha untuk menjaga lisan kita, jangan sampai menjadi orang yang gampang melaknat, mencela, merendahkan orang lain, berkata yang kotor ataupun yang kasar. Jadilah seorang mukmin yang ucapannya indah, ucapannya baik. Ya, tahu ucapan yang baik itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita, karena dianggap sedekah. Al kalimatut thayyibah shadaqatun. Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Ya. Dan siapa yang tidak bisa mengontrol ucapannya sehingga dia berkata yang kotor, kasar dan seterusnya, akan dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan ini bukan ciri mukmin yang baik. Ya. Maka kita berusaha untuk bisa menahan lisan kita. Keselamatan kita dunia akhirat salah satunya adalah dengan menjaga lisan kita, membiasakannya dengan hal-hal yang baik. Ya, membiasakannya dengan hal-hal yang baik. Kalau kita bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir, seharusnya kita bisa mengucapkan kalimat yang baik dan membiasakannya. Ya. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kita tinggalkan hadis ke-23, kita masuk pada hadis ke-24. Hadis ke-24 ini Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala membawakan sebuah riwayat yang isinya adalah larangan mencela orang yang telah meninggal dunia. Datang sebuah hadis pada riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tasubbul amwat, janganlah kalian itu mencela yakni orang-orang yang telah meninggal dunia, mayat-mayat kalian atau mayat-mayat, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena sungguhnya mereka telah sampai kepada hasil dari amalan yang mereka lakukan di dunia. Jadi mereka akan menuai dari apa yang mereka usahakan selama hidup di dunia ini. Kalau akhir kehidupan mereka adalah husnul khotimah, maka yang mereka panen adalah kebaikan. Tapi ketika mereka menutup hidupnya dengan su'ul khotimah, keburukan, maka yang didapatkan adalah keburukan. Al-jaza min jinsil amal. Ya.
Maka dikatakan al-amalu bi khawatimiha, amalan itu bergantung dengan penutup-penutupnya. Dalam hadis ini, ketika Nabi SAW mengatakan la tasubul amwat, janganlah kalian mencela orang-orang yang telah meninggal dunia, maka ini menunjukkan akan besarnya kehormatan muslim baik saat hidup ataupun sampai mati. Ya. Maka sungguh Allah Ta'ala telah menjadikan kehormatan seorang muslim itu termasuk dalam perkara yang besar, perkara yang agung, yang tidak boleh seorang kemudian dia meremehkannya atau acuh tak acuh, tidak peduli. Sementara seorang muslim di sisi Allah Ta'ala kehormatannya begitu besar. Matinya seorang muslim yang dibunuh dengan tanpa alasan yang benar, itu perkaranya lebih besar di sisi Allah Ta'ala dibandingkan lenyapnya dunia ini. Lenyapnya dunia ini. Bahkan kematian seorang muslim tanpa alasan yang benar, dibunuh dengan cara yang zalim, itu perkaranya lebih besar dibandingkan hancurnya Ka'bah. Padahal Ka'bah adalah rumah Allah Ta'ala yang sangat mulia, kesuciannya mulia. Tapi ketika ada orang yang terbunuh dengan cara yang tidak benar, seperti pada hari ini banyak nyawa-nyawa kaum muslimin yang tertumpah tanpa alasan yang benar dalam syariat. Dibunuh, ada yang dimutilasi, ada yang diracun, ada yang dibakar. Dan anehnya sekarang ini bukan pelakunya orang-orang yang jauh, yang gak dikenal. Otak pelakunya justru orang-orang yang dekat. Ada seorang ibu dengan 2 anak, suaminya sukanya judi online. Dia malu, jadi beban keluarganya, hingga akhirnya ngeracun. Kalau dia bunuh diri, diracun, nanti anaknya sengsara hidupnya, berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Akhirnya 2 anaknya diracun juga. Dia mengatakan biar nanti ibu yang nanggung dosanya. Emangnya gampang? Emangnya azab di neraka kelak itu azab yang ringan? Allah sendiri mensifati azab neraka itu azab yang pedih, susah, sulit, besar. Apalagi dosa membunuh, dosa yang menjadikan orang itu diancam dengan kekekalan neraka. Maksudnya susah keluar dari neraka, sulit. Ya, maka kehormatan seorang muslim itu begitu besar di sisi Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menjaga kehormatan seorang muslim. Contohnya dalam hadis ini. Ya, Nabi mengatakan janganlah kalian mencela para mayat, jenazah, jangan dicela. Ya, mereka terhormat, hidup dan matinya terhormat. Makanya diingatkan siapa yang bertugas memandikan jenazah, jaga kehormatan jenazah tersebut. Batasi orang-orang yang terlibat dalam memandikan jenazah. Kita sendiri ketika hidup memandikan jenazah itu orangnya kita sendiri. Tidak boleh ada orang yang ikut masuk kecuali pasangan kita. Batasan orang tua itu mandi bareng dengan anaknya kalau anaknya belum usia tamyiz. Kalau sudah usia tamyiz tidak boleh. Aurat seorang laki-laki boleh dilihat oleh pasangannya atau sebaliknya, suami istri. Maka membiasakan orang memandikan jenazah dihadiri oleh banyak orang. Atau kemudian semua anaknya memangku jasadnya, ini termasuk bentuk tidak menghormati. Tidak menghormati, tidak memuliakan seorang muslim. Batasi. Sunnahnya itu 5 orang maksimal. 3 orang menjadi petugas untuk memandikan jenazah. 1 yang dia mengguyur-guyur air, yang membuat yang gosok-gosok seluruh badannya. 2 orang membantu. 2 orang membantu. Yang petugas tadi kan 3, 2 orang membantu, menyediakan air,
menyediakan sabun, menyediakan mungkin daun bidaranya, atau membantu untuk membalikkan ke kanan ke kiri. Yang dua orang lagi diambil dari keluarganya si mayit. Dan itu diseleksi. Satu diambil dari kalangan orang yang dikenal soleh. Mana di antara keluarga si mayit yang dikenal alim, soleh, taat ibadah, sertakan dalam pemandian. Dua, cari dari keluarga si mayit yang dia ahli maksiat, sukanya berbuat dosa, jauh dari agama, sertakan dalam pemandian. Supaya yang maksiat dia bisa melihat kondisi akhimu seperti ini, segera bertobat. Yang baik pun juga menjadi contoh. Dunia itu, hidup di dunia itu untuk ibadah kepada Allah. Maka orang yang dia dalam ketaatan kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah. Jadi cukup 5 orang ini, jangan lebih. Demi menjaga kehormatan. Tentunya di tempat yang tertutup. Bukan dipageri dengan manusia. Ya, yang orang bisa melihat auratnya. Itu bukan menjaga kehormatan seorang muslim. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW ketika melihat Ka'bah, beliau mengatakan, "Ma a'zamaki wa a'zama hurmataki." Betapa agungnya engkau wahai Ka'bah. Betapa agungnya kehormatanmu. Wal mu'minu a'zamu hurmatan 'indallahi minki. Tetapi seorang mukmin itu memiliki kehormatan yang lebih besar di sisi Allah Ta'ala daripada kehormatanmu wahai Ka'bah. Maka orang yang dia bersyahadat, menegakkan salat, membayar zakat, ini orang-orang yang terjaga kehormatannya, darahnya, hartanya, hidup dan matinya. Tidak boleh bagi seorang untuk kemudian berbuat zalim kepadanya. Dalam hadis yang mulia ini, kita mengetahui bahwasanya Ka'bah itu diagungkan. Namun ternyata kehormatan seorang mukmin lebih agung di sisi Allah Ta'ala daripada kehormatan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehormatan seorang muslim dan muslimah tidak hanya ketika dia masih hidup, bahkan kehormatannya berlaku terus dan terus diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun telah meninggal dunia. Kenapa ada sunnah masuk kuburan lepas sendal? Sampai Nabi mengingatkan dengan keras, waihak, waihak, celaka engkau, celaka engkau. Itu dalam rangka memuliakan daripada pemakaman seorang muslim. Ketika orang masuk area pemakaman kuburan muslim, disunahkan untuk melepas sendal. Karena bisa jadi sendalnya ada najisnya. Itu bentuk penghormatan Allah Ta'ala. Bagaimana seorang muslim terhormat dalam kondisi hidup dan matinya. Dan orang sekarang gak peduli. Ya. Tentang adab ketika masuk kubur. Kadang malah ngobrol, ajang temu kangen, sambil ngutut blues, cok guyu. Di mana adab dia menghormati kaum muslimin yang sedang dikubur? Ya, itu menunjukkan hatinya keras, hatinya sakit. Ya. Dan itu sangat disayangkan. Ya, maka sangat susah untuk menjadikan pemakaman orang ziarah kubur itu untuk mengingat mati, mengingat perbakalan di akhirat. Sangat susah kalau kondisinya hatinya masih sakit, keras. Ya. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas
Tak kala beliau menghadiri pelenggaraan jenazah dari Maimunah. Siapa Maimunah itu? Istri Nabi, tapi bibinya Ibnu Abbas. Silsilahnya secara ringkas, Maimunah itu adalah adik dari ibunya Ibnu Abbas. Jadi kalau Ibnu Abbas dengan Nabi itu sepupuan. Karena jalur ayah Abbas ini pamannya Nabi. Tapi Maimunah itu adiknya ibunya Ibnu Abbas, sehingga menjadi bibinya Ibnu Abbas. Itu menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Maimunah ini wafat, Ibnu Abbas yang menjadi keponakan tercinta ini ikut menghadiri pelenggaraan jenazahnya di suatu tempat yang bernama Sarif. Sarif ini dikatakan sebelah utara kota Mekah sekitar 20 kilo. Ya, sekarang lokasinya bernama An-Nawariyah. An-Nawariyah. Kalau dulu namanya Sarif. Ibnu Abbas ketika menghadiri pelenggaraan jenazah bibinya Maimunah, dan itu merupakan istri Nabi, Ummul Mukminin, maka Ibnu Abbas berkata kepada orang-orang yang mengusung jenazah Maimunah, beliau mengatakan, hadhihi zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rafa'tum na'shaha fala tuza'zi'uha wa la tuzalziluha farfuqu. Maka jika kalian mengangkat kerandanya, jangan kalian menggerak-gerakannya atau menggoyang-goncangkannya, tapi angkatlah dengan lembut. Ibnu Hajar ketika mengomentari hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari itu mengatakan, yustafadu minhu anna hurmatal mu'min ba'dal mauti baqiyatun kama kanat fi hayati. Sesungguhnya di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, hadis Ibnu Abbas, bahwasanya beliau mengingatkan supaya tidak menggoncang-goncangkan, tidak menggerak-gerakkan, tapi dewa dengan lembut, karena takut jenazahnya jatuh, bisa tersinggap auratnya, ini malah petaka. Ya, tidak menghormati seorang muslim. Maka diambil daripada hadis ini apa? Kehormatan seorang mukmin itu setelah meninggal dunia tetap berlaku. Maka tidak boleh orang yang mematahkan tulang belulang yang ada di kuburan, itu sama saja dia mematahkannya ketika masih hidup. Maka orang mukmin tetap terhormat ketika ia meninggal dunia, sebagaimana dia terhormat ketika masih hidup. Maka inna kasral 'idhamil mu'min mayitan misla kasri hayya. Siapa yang mematahkan, menghancurkan tulang seorang mukmin, tak kala dia meninggal dunia, itu sama dengan tak kala dia masih hidup. Makanya kalau ada orang sekarang, apa istilahnya, kalau dunia kesehatan orang mati tapi dia ingin menghibahkan matanya dan seterusnya, itu namanya apa? Apa istilahnya? Jadi organ-organnya itu diambil, terus nanti buat penelitian, diperwasiat. Nanti kalau saya mati, silahkan mata saya diambil, jantung saya diambil, ini semuanya diambil misalkan untuk kepentingan penelitian. Ini fatwa para ulama, tidak boleh dituruti wasiat tersebut kalau dia seorang mukmin. Masuk dalam hadis ini, terhormat mereka. Ya, sama hukumnya seperti dia mengambilnya dengan zalim ketika masih hidup. Ya, tidak berlaku hal demikian. Maka kehormatan seorang mukmin itu berlaku dari dia hidup sampai meninggal dunia. Itulah mengapa Ibnu Abbas memberikan wasiat agar istri Nabi diangkat dengan pelan-pelan, tidak boleh digoncang-goncangkan. Ya, karena apa? Tetap hormat meskipun telah meninggal dunia, tetap terhormat. Ya. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Haram, ya, haramnya mencela seorang muslim yang telah meninggal dunia. Ini di hadis yang ke-24. La tasubbu al-amwat. Ya. Tentang syariat
dalil-dalil syariat yang mengharamkan mencela seorang muslim secara mutlak, itu maknanya tidak ada perbedaan apakah dia masih hidup ataupun dia sudah meninggal. Kata Nabi SAW, sibabul muslim fusuk, mencela seorang muslim itu kefasikan, itu Nabi tidak membatasi hanya ketika masih hidup, tapi berlaku mutlak umum baik hidup maupun sudah mati. Ya. Sehingga keharaman mencela seorang muslim itu berlaku secara mutlak hidup dan matinya. Ya. Dan tidak ada manfaat mencela orang yang telah meninggal dunia. Justru orang yang telah meninggal dunia itu seharusnya kita doakan agar diampuni, agar dirahmati oleh Allah Ta'ala ketika kita mendapati dia seorang muslim. Maka bisa kita simpulkan bahwa mencela orang yang telah meninggal itu hukumnya lebih parah daripada mencela orang yang masih hidup, karena dia nggak bisa membela dirinya. Kalau yang masih hidup, dia bisa menuntutnya, menggugatnya dalam jalur hukum, pidana atau perdata. Dia bisa melawannya. Kalau orang yang sudah mati, dia tidak bisa apa-apa. Makanya hukumnya lebih parah. Ini hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kita berhenti di poin ini. Lain waktu dan kesempatan kita sambung kembali. Masih pada hadis yang ke-24 terkait dengan larangan mencela mayat. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.